Ketahuilah bahwa wudu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya bahwa berwudu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwa tidaklah seseorang hamba mencuci kepalanya, wajahnya, kecuali akan keluar dosa-dosanya bersama tetesan terakhir dari air wudunya tersebut. Tidaklah ia mencuci tangannya, demikian pula kakinya, demikian pula kepalanya, kecuali akan dosanya akan berguguran bersama tetesan terakhir daripada air wudu yang menetes dari anggota wudunya tersebut. Di antara juga bahwa kita dianjurkan untuk menjaga wudu, dan itu sifat seorang mukmin. Beliau bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Dan tidaklah yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Dan sudah kita ketahui bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Berarti betapa pentingnya kita belajar tentang bagaimana tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ingin wudu sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis yang datang, maka pertama kita bilang Bismillah. Kemudian kita cuci tangan, kalau ada air kita cuci 3 kali, ya, 3 kali, 1, 2, 3. Cara wudu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Anda bisa temukan banyak sekali dan ini sudah sering kita praktikin. Anda mengambil air, kemudian Anda mulai membasuh telapak tangan kanan, dan kemudian telapak tangan kiri, ini bagian luar terlebih dahulu. Anda perhatikan baik-baik, pegang itu pergelangan, kenakan air, pastikan sebelah kanan kena, bagian luar, sebelah kiri kena, ya. Kemudian bagian dalam dan selat-selatkan di antara jari-jari, pastikan semuanya kena. 1, ya. Kemudian Anda buat lagi, ya. 2 sampai sempurna betul, ya, kena semua. 3 kali. Yang pertama Utsman lakukan adalah mencuci telapak tangannya 3 kali. Dia cuci 3 kali. Subhanallah, Islam mengajarkan bersih. Bukan cuma mau makan cuci tangan, tapi ini mau kumur-kumur cuci tangan. Ini kan cuci tangan sebelum kumur-kumur. Dalam kondisi berwudu, mau berwudu, ini masuk dari sunnah-sunnah wudu. Bismillah, kemudian kita cuci tangan kita 3 kali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci tangannya 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Setelah itu kita berkumur-kumur, ambil air. Kalau kita pakai keran lebih mudah, air 1 di mat-mat itu di gini, dikumur-kumur. Dibuang 1, 2, 3, ya. Setelah itu kita mengambil air, kita taruh di hidung, ya. Tapi dalam riwayat Nabi langsung berkumur-kumur, langsung menghirupkan dengan sekaligus. Jadi begini, sebagian dimasukkan ke dalam mulut, sebagian dihirup, kemudian dikeluarkan. Hirup namanya istinsyaq, dilepaskan namanya istinthar. Jadi sekali. Yang kedua, sebagian masukkan ke mulut kumur-kumur, sebagiannya dihirup dan dikeluarkan. 2. Kemudian ambil lagi yang ketiga, sebagian dimasukkan dalam mulut kumur-kumur, sebagian dihirup dan dikeluarkan. Ya, itu hukumnya wajib atau sunnah ada. Kemudian Anda mengambil secakup air di telapak tangan Anda, ya. Itu dicontohkan dalam riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat mempraktikkan wudu Nabi SAW, mengambil air kemudian setengahnya dimasukkan ke dalam mulut sambil madmadah, kumur-kumur. Dan kumur-kumur atau madmadah ini itu harusnya seluruh rongga mulut bagian dalam kena. Jadi bukan cuma dibuang langsung, enggak, tapi memang dikumur-kumur, ya. Dipastikan semua rongga mulut kita kena, semua dosa yang ada di situ itu akan jatuh, ya. Dipastikan Anda kumur-kumur dan Anda jangan buru-buru membuangnya. Anda kumur-kumur, sisanya setelah Anda masuk Anda kumur-kumur, sisanya Anda hirup, dihirup, ya, namanya istinsyaq, dihirup. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyaq, ya, kuatkan istinsyaq, ya, illa takunu sha'ima, kecuali kalian sedang puasa. Kalau lagi puasa ada anjuran untuk lebih sebulan, tapi kalau tidak, dihirup. Lalu istinthar, keluarkan dengan tangan kiri dengan kuat. Thumma madmadha wastansyaq. Lalu Utsman kumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya. Sebagian orang itu bukan nyedot air ke dalam hidungnya, tapi membasahi hidungnya. Kumur-kumur lalu airnya pokok kena hidungnya, bukan disedot air itu, dihirup oleh hidungnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghirup air itu, wabaligh fil istinsyaq, kau hirup dengan kuat, illa an takuna shaiman, kecuali kalau sedang
puasa karena bisa masuk ke perut nantinya. Utsman kumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya, disedot lalu dibuang. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ketika berkumur-kumur, kita ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut, lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Kita lakukan itu 3 kali. Khilaf. Kemudian setelah itu baru wajah. Ini yang rukun. Ini sepakat rukun. Wajah semuanya harus kena. Ya. 1, kemudian ambil lagi air. 2, ambil lagi apa? 3. Selanjutnya Anda ambil air dengan 2 telapak tangan, lalu Anda membasuh wajah Anda, ya, di awal tempat tumbuhnya rambut, ya. Kemudian kena sampai ke samping sebelah kuping, ya, dipastikan kiri kanan sampai ke dagu, ya. Dipastikan seperti itu, jadi dipastikan kena semua. Dan bagi yang punya jenggot seperti kami, tentu menyilat-nyilatkan jarinya di antara jenggotnya, dipastikan semuanya kena. Kalau yang saya sering lakukan, saya mengambil air, saya letakkan di tengah-tengah wajah, lalu saya putar seperti ini, sehingga saya merasa semuanya kena, ya. Intinya ada mengenakan semua wajah 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wajah itu mana? Kalau dari samping wajah itu telinga kita ke telinga sebelahnya. Kalau dari atas batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut normal. Orang kalau botak kan, apa Ustaz wajahnya itu sampai belakang-belakang Ustaz? Ya enggak lah. Yang biasa tumbuh rambutnya itu yang disebut wajah. Dari babul muwajah yang biasa kita bertatap muka tuh, itu wajah. Ke bawah sampai dagu. Sampai apa namanya? Dagu. Bagaimana dengan orang yang berjenggot? Maka wajahnya itu jenggotnya masuk wajah. Karena dia bertatap muka dengan jenggotnya. Oleh karena itu jenggot pun dibasuh. Dianjurkan untuk ambil air kemudian dimasukkan ke sela-sela jenggot. Setelah itu kita akan mencuci wajah. Dan batasan wajah terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wajah itu dari sini ke sini, dan ini pendapat jumhur. Itu mulai dari, ya, daging yang menyembul di sini di telinga sampai kepada ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping bagian depan. Dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah, beliau mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau iringkan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Kemudian dilakukan itu 3 kali. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, yaitu mencuci wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu kemudian diguyurkannya di ubun-ubunnya dan dibiarkan ia mengalir ke bawah. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Setelah itu tangan terserah mau dari sini atau tetap harus diulang lagi. Tadi yang pertama kita sudah cuci, jangan orang cuci dari sini ke sini. Yang tadi kan sudah dicuci awal itu sunnah, sekarang harus diulang lagi dari awal ujung sampai ujung sini, ya. 1, 2, atau dari atas ke bawah juga boleh, yang penting sampai ke siku. 3, kemudian ini lagi 1, 2, ini 1, 2, 3. Setelah 3, Anda mengambil telapak tangan kanan, lalu Anda tarik sampai ke siku. Pastikan siku ini sering kali nggak kena air soalnya. Anda tarik sampai ke siku, kemudian Anda putar ke dalam, ya. 1, atau Anda ambil dari atas, Anda turunkan, ya, kemudian Anda masukkan lagi kembali ke dalam, ya. Ini 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Ingat, saya selalu ingatkan, pastikan kena semuanya air, teman-teman. Kalau perlu tangan kita berjalan, ya, sampai ke siku ini, ya, baru kemudian ditarik kembali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian Utsman mencuci tangan kanannya sampai ke
siku 3 kali. Artinya, karena Anda lihat sebagian orang berwudu itu cuci tangan sekali yang kanan, lalu yang kiri, lalu yang kanan, lalu yang kiri, lalu yang kanan, yang kiri. Sunnahnya ternyata satu tangan itu udah kau bikin 3 kali. 3 kali kau cuci. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai siku-siku juga. Kita ambil dengan tangan kanan, lalu kemudian kita cuci sampai siku-siku. Dan jangan lupa untuk menyela-nyelai tangan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Kemudian apa? Kepala ini sekali aja. Mau ke telinga boleh ya? Sunnah. Ya, sekali aja. Setelah itu Anda ambil air, ditaruh di awal tumbuhnya rambut untuk kepala, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, sampai ke leher, ya, batang leher, kemudian ditarik kembali ke depan, lalu kemudian jari telunjuk Anda masuk ke dalam kuping dan ibu jari Anda putar di belakang kuping seperti memijit kuping kita. Ya, ini sekali aja. Yang tadi semua telapak tangan, kumur-kumur sama hidung, kemudian wajah dan tangan sampai siku ini 3 kali semua kecuali kepala ini. Nanti juga kaki 3 kali ya. Kepala sekali saja sunnahnya. Menarik sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan lagi, lalu kemudian masukkan jari telunjuk ke dalam kuping dan memutar di belakang kuping. Thumma masaha ra'sahu. Lalu dia mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Apa perbedaan mengusap dan membasuh? Ya, jadi kalau membasuh itu ada air yang mengalir. Jadi airnya itu ada. Artinya air ketika kau taruh di wajahmu itu ngalir air itu. Tapi ketika mengusap, itu air hanya ada di tangan. Sisa air dari tangan, kau usap. Apakah dengan air baru atau dengan sisa air mencuci kedua tangan? Ada khilaf di antara ulama mengatakan kalau tanganmu sudah basah boleh, tapi kalau kamu ambil air lagi lalu kau usap, tapi tidak ada airnya di tangan, artinya kering tangannya itu tidak kita menyimpan air di telapak tangan kita. Cuma sebutkan sini masa ra'sahu. Disebutkan di sini tidak disebutkan 3 kali. Berarti cuma sekali. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap kepala kita. Dan tata cara mengusap kepala ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengusap dari arah depan, kemudian kita seret sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Begini. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Lalu kemudian kita masukkan jari kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian depan belakangnya. Seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan al-udhunan minar ra's. 2 telinga itu bagian daripada kepala. Adapun cara yang kedua, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubai', bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya wala yughayyir min sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal beliau memberikan contoh, diambil air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang. Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini kata Al-Imam Al-Khattabi, khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika ia berwudu, ia tidak ingin rambutnya berubah sesuai dengan alur rambut, sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Ini subhanallah juga banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin, padahal hadisnya sahih atau hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya, itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di ubun-ubun, kemudian diusapnya seperti ini. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu boleh kita lakukan sekali-kali karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Baru kemudian kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kaki kiri mata kaki sampai 3 kali, kemudian berdoa. Itulah kira-kira sederhana tata cara wudu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian Anda membasuh kaki, ya dibasuh kakinya, dipastikan batas minimalnya adalah mata kaki maksud saya, maka harus di atas mata kaki. Kata Nabi SAW, ya sungguhnya anggota tubuh seseorang yang berwudu itu akan dipenuhi dengan perhiasan pada hari kiamat. Siapa yang bisa memanjangkan cahaya, dia panjangkan cahaya. Maksudnya dia jangkauannya ya, dia panjangkan jangkauannya. Atau riwayat ini atau tentang memanjangkan ini ada di riwayat yang pertama tadi tentang masalah kita akan datang pada hari kiamat dengan anggota tubuh kita yang kena wudunya akan mengeluarkan cahaya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan, ya, misalnya batas minimal sini dilebihkan, batas minimal sini dilebihkan, ya batas minimal mata kaki dilebihkan sampai ke betisnya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Jadi wudu teman-teman sekalian adalah hal yang luar biasa. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. Kemudian dia mencuci kaki kanannya sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki, yang daging yang muncul dari betis yang bergabung dengan telapak kaki. Itu sendi, itu disebut mata kaki. Kemudian setelah itu kita akan mencuci kaki. Kita akan cuci kaki dan kita sela-selai dengan jari kelingking. Dalam riwayat Abu Daud demikian, Rasulullah SAW menyela-nyelanya dengan jari kelingking. Kemudian kita cuci sampai ya mata kaki. Kita lakukan itu 3 kali. Kemudian sebelah kiri kita lakukan itu 3 kali. Lalu kemudian setelah berwudu dianjurkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa lain. Ya, setelah wudu itu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah wudunya, maka akan distempel dan tidak akan pecah selama-lamanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan setelah wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bisa masuki 8 pintu surga itu dari pintu mana saja dia masuk. Masya Allah. Lalu kemudian disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis Bilal, Rasulullah bersabda, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuliku ke dalam surga? Kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan 2 itu kamu masuk surga. Subhanallah. Ini keutamaan yang agung ya akhul Islam. Semoga ini memberikan faidah untuk kita semua tentang bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.